Update berita terbaru seputar dunia UFC. Berita pertama datang dari Islam Makhachev yang kemungkinan tidak akan bisa mengisi main card di UFC White House. Hal ini berdasarkan dari pernyataan Merab Dvalishvili sebelumnya, bahwa sebenarnya ia menginginkan pertandingan rematch melawan Petr Yan dalam event UFC White House. Namun pihak UFC memberitahunya bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena Petr Yan adalah orang Rusia dan sepertinya UFC tidak akan diisi oleh petarung dari Rusia. Jika itu benar, maka akan tipis kemungkinannya bagi Makhachev untuk mengisi kartu paling monumental tersebut. Islam Makhachev sendiri mengatakan bahwa ia akan menunggu kabar dari UFC terkait UFC White House. Dan jika memang ia tidak bisa tampil di event tersebut, maka ia akan comeback di bulan April. Dan jika Makhachev dan Petr Yan tidak bisa tampil di event tersebut, maka akan sangat kecil kemungkinannya bagi UFC untuk menyelenggarakan 6 title fights seperti yang dikatakan oleh Jon Anik, apalagi 9 title fight yang diumumkan oleh Donald Trump. Karena sebelumnya, Khamzat Chimaev juga yakin bahwa ia tidak akan bisa tampil di event UFC White House. მე ვარ შემდეგი კამარზე. კი, გიხდება ჩემი ტრილოგია, ჩემს და იანს შორის, ეს მითხეს და მითხეს რომ ივნისში ტრამპის დაბადების დღეზე თეთრსახში ჩვენი ბრძოლა არ იქნება. იმიტომ რომ ის არის რუსი და ეს გამოცვალე. Berita kedua datang dari sang juara kelas ringan yaitu El Matador Ilia Topuria. Topuria mengatakan bahwa ia siap kembali ke oktagon pada rentan bulan April hingga Juni. Comeback dari El Matador ini memang sangat dinantikan oleh para fans UFC, mengingat statusnya saat ini adalah salah satu bintang terbesar UFC, dan juga ia memiliki tugas untuk mempertahankan gelarnya melawan pemenang Justin vs Paddy sebagai juara interim, atau penantang nomor 1 yaitu Arman Tsarukyan. Menurut saya, jika kabar dari Merab di atas benar, maka kemungkinan besar Topuria akan comeback di bulan Juni. Karena praktis, UFC akan membutuhkan daya tarik Topuria untuk meramaikan UFC White House. Menurut saya pribadi, hanya ada 3 fighter aktif di UFC saat ini yang bisa dikatakan sebagai juara dan superstar, yaitu Ilia Topuria, Alex Pereira, dan Islam Makhachev. Alex Pereira ingin melawan Jon Jones di UFC White House, namun sepertinya Dana White tidak menyukai ide itu. Status Islam Makhachev sebagai warga negara Rusia yang kemungkinan juga sulit masuk ke UFC White House. Maka hampir bisa dipastikan Topuria akan mengisi kartu tersebut karena untuk event seperti UFC White House minimal harus menampilkan 1 dari 3 superstars tersebut. Kalau saya pribadi berharapnya mereka bertiga bisa sama-sama tampil agar menjadi kartu yang sangat megah. UFC sendiri berniat mulai melakukan matchmakingnya untuk UFC White House sesaat setelah event UFC 324 berakhir. Sang bos UFC, Dana White, mengatakan bahwa ia dan timnya akan memulai melakukan matchmaking di hari Senin depan dan ditargetkan selesai memasaknya di minggu 2 bulan Februari. Akan menarik nanti melihat langkah apa yang akan dilakukan oleh Paman Botak bersama jajarannya. Yang pasti, setelah libur panjangnya, UFC tidak akan membiarkan fans beratnya menghela nafas untuk informasi yang diterbitkannya. Berita selanjutnya datang dari petarung favorit saya di kelas ringan, yaitu Justin Gaethje. Ia berjanji akan membuat Paddy Pimblett berlumuran darah untuk pertama kalinya di oktagon. Ya, sebelum ini pun sebenarnya Paddy sudah sering berdarah sih, tapi memang belum pernah mendapatkan pendarahan hebat seperti yang dialami oleh lawan Gaethje. Selama ini, Gaethje memang bisa dikatakan sebagai perusak wajah lawannya. Mau itu menang atau kalah, Gaethje berhasil membuat wajah lawannya seperti Genji dan Serizawa setelah mereka bertarung. Satu-satunya lawan yang selamat dari pendarahan Gaethje hanya Khabib Nurmagomedov saja. Ya, itu pun karena Khabib adalah Khabib. Dan meskipun tidak berdarah, tapi Khabib sendiri mengakui bahwa pukulan Gaethje adalah yang terkeras yang pernah ia alami dalam pertarungannya. Lalu bagaimana peluang menangnya dalam melawan Paddy Pimblett?
Berikut ini akan saya ulas perbandingan dari striking dan ground game mereka. Ultimately, I want to win. I want to win, and there's only one way I win, and that's by creating damage. You've seen the guy's faces, whether Eddie Alvarez, when he beat me, had a bowling ball on the side of his face. Khabib's the only one that couldn't make bleed, but instead of 31 trips, so I'm definitely going to make him bleed. I do want to hurt this guy. I want to take everything from him, and I love how confident he is. Pertama adalah sisi striking. Justin Gaethje dikenal sebagai salah satu striker terbrutal yang ada dalam UFC. Ia memiliki gaya brawling yang siap menyerang siapapun lawannya. Tapi semenjak dilatih oleh Trevor Wittman, Justin lebih kalkulatif dalam serangannya, meskipun ketika ia terbawa suasana, ia sering juga keluar dari pakem. Justin Gaethje terkenal dengan beat right hand, uppercut, dan leg kicknya, hingga lawan tidak akan keluar baik-baik saja ketika selesai bertanding dengannya. Kelemahan dari striking Gaethje sejauh ini adalah jangkauannya yang relatif pendek, sehingga ia perlu memotong jarak untuk menyerang. Dan saat ia terkena serangan Gaethje, masih sering terbawa suasana sehingga pertahanannya sering terbuka. Sedangkan Paddy Pimblett memiliki striking unorthodox yang mana tidak memiliki pakem yang jelas, tapi cukup efektif dalam memberikan serangan. Kelemahan dari gayanya ini adalah membiarkan pertahanannya terbuka, sehingga Paddy beberapa kali kecolongan pukul. Namun, di pertandingan terakhirnya melawan Michael Chandler, Paddy menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan lebih kalkulatif dan memanfaatkan jangkauan super panjangnya sehingga tidak seceroboh sebelumnya. Meskipun ia juga sempat terkena boge mentah dari Chandler. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Paddy akan berkembang lagi di laganya melawan Gaethje. Apalagi Gaethje yang sudah mulai menurun karena usianya. Namun, jika dibandingkan murni dari sisi strikingnya, saya masih memberikan poin keunggulan pada Justin Gaethje. Have to fight with him. Justin's just a bigger puncher, and he'll put himself in harm's way to land one of those shots. It's tough to stay away from it for 25 minutes. It wasn't the Chandler fight. That didn't put you over. What number of loss was that for Chandler in a row? I think Justin stops him. Kedua adalah aspek power. Di aspek ini, saya kira tidak ada perdebatan bahwa Gaethje memiliki power yang lebih mengerikan dari Paddy. Tercatat, Gaethje telah menang 20 kali KO atau TKO di sepanjang karirnya, berbanding 7 kemenangan KO atau TKO yang dikoleksi oleh Paddy. Di masa jayanya, power Justin Gaethje saya rasa tidak jauh berbeda dengan power Topuria. Ia memiliki leg kick yang sangat menyiksa, dan bahkan Khabib sendiri sempat sedikit geser ketika kena leg kicknya. Ditambah dengan kombinasi pukulannya yang sangat ganas, membuatnya menjadi salah satu fighter yang paling banyak diminati oleh penonton. Meskipun Gaethje bukanlah one punch KO seperti Topuria, tapi untuk jangka panjang kesehatan, pukulan Gaethje jauh lebih merusak kesehatan. Kalau kata Bang Radio Tempur, bertarung melawan Gaethje, mau menang atau kalah, resikonya tetap sama, yaitu bisa memotong umur. Di sisi lain, Paddy tidak dikenal dengan pukulannya yang powerful. Ia lebih dikenal tipe fighter yang suka menyicil damage untuk dikompilasikan ronde setiap ronde. Jangkauannya yang panjang memudahkan Paddy untuk melakukan jab, leg kick, body kick, hingga serangan lutut. Namun memang ia bukanlah one hit puncher dan dampaknya baru akan terasa di tengah-tengah pertandingan. Sedangkan pukulan Gaethje akan sangat terasa meskipun baru pertama kali mengenainya. Jadi untuk power, saya lebih mengunggulkan Justin Gaethje. This sounds promotionally hyperbolic and you're right in front of me, but I gotta say, if any fighter on this roster, and I know I speak for the fan base, was to kick off this Paramount Plus partnership, it's gotta be the highlight Justin Gaethje January 24th. Most consistent guy. We'll see you at UFC 324. Let's go. Justin the highlight Gaethje, ladies and gentlemen. Selanjutnya adalah aspek ground game. Untuk aspek ini, saya mengunggulkan Paddy Pimblett. Jangan salah, Gaethje memiliki background gulat yang lebih bagus dari Paddy. Tapi fakta bahwa Gaethje lebih memilih menggunakan strikingnya dibanding gulatnya, membuat Paddy lebih memiliki kemampuan ground game yang lebih banyak terasa di MMA. Selain itu, Paddy juga memiliki keterampilan BJJ yang lebih bagus.
Memang betul bahwa kemampuan ground game Paddy sering dibully oleh Islam Makhachev. Tapi ingat, ini Makhachev, sang number 1 pound for pound. Jadi bukan berarti Paddy jelek. Sejauh ini, Paddy telah mengoleksi 10 kemenangan submisi di sepanjang karirnya. Berbanding terbalik dengan Gaethje yang hanya memiliki 1 kemenangan submisi di sepanjang karirnya. Paddy juga memiliki kemampuan ground and pound yang lebih baik. Ia berhasil menyiksa Michael Chandler dengan ground and pound-nya, sedangkan Gaethje seringkali gagal menyelesaikan lawannya lewat ground and pound, seperti saat melawan Chandler, Oliveira, dan Fiziev, yang meskipun ia berhasil menjatuhkan mereka, tapi Gaethje selalu gagal menyelesaikan mereka. Namun, ground game Paddy hanya akan berhasil jika ia berhasil men-take down Gaethje. Sedangkan kita tahu sendiri, satu-satunya fighter yang bisa men-take down dan mengontrol Gaethje sejauh ini hanya Khabib Nurmagomedov saja. Dan itu juga dikatakan sendiri oleh Gaethje bahwa ia hanya kalah dominasi gulat oleh Khabib saja. Dan Gaethje menegaskan, Paddy bukanlah Khabib, karena menurut Gaethje, meskipun Paddy pegulat level dunia, Paddy hanya manusia biasa. Ya, sebenarnya Khabib juga manusia biasa sih, hanya saja Gaethje memang respect sekali dengan Khabib. Tetapi, mungkin bisa menggunakan cara Oliveira, yaitu men-knockdown Gaethje sehingga akan memiliki celah untuk dikunci. Jadi secara umum, Paddy layak unggul dari sisi ground game.